semuanya, saya Vira Safaat, NIM 1909010034. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mendiagnosa adanya bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, dan juga Klebsiella sp. Nah, yang pertama ada Escherichia coli. Nah, karakteristiknya yaitu Escherichia coli ini merupakan salah satu bakteri coliform yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Bentuknya batang, bersifat gram negatif dan juga fakultatif anaerob. Nah, bakteri ini tidak dapat membentuk spora. Nah, bakteri ini merupakan flora alami pada usus mamalia. Bakteri ini merupakan penyebab diare atau disebut juga sebagai diarrhea genik E. coli. Selanjutnya ada teknik diagnosa. Yang pertama dapat dilakukan dengan uji serologis. Nah, metode serologis dengan teknik ELISA sangat cepat dan sensitif serta juga praktis. Cara ini didasarkan pada reaksi antara antibodi monoklonal spesifik E. coli dengan antigen E. coli O157H7. Nah, dengan cara ini dapat dideteksi 1,5 sel per gram. Nah, kelemahan cara ELISA adalah kurang spesifik karena akan terjadi reaksi silang dengan antibodi dari bakteri lain seperti Escherichia hermani, Brucella sp, dan juga beberapa bakteri entrik lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan molekuler. Nah, teknik PCR adalah salah satu teknik molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit infeksi akibat E. coli. Nah, PCR ini digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Nah, metode PCR ini dapat mendeteksi secara tepat gen yang menjadi toksin SLT atau Shiga-like toxin dari bakteri E. coli yang terdapat dalam makanan, susu, maupun feses penderita. Dan yang terakhir adalah dengan cara kultur. Nah, cara kultur ini yaitu dengan mengisolasi bakteri dalam media selektif seperti McConkey, Eosin methylene blue, atau agar trigalki. Nah, identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia produksi indol fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya beta-galaktosidase, tidak adanya produksi hidrogen sulfid dan urease, dan ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Nah, metode ini tidak sensitif karena sampel harus mengandung 103-104 sel per gram. Nah, selain itu juga memerlukan waktu yang lama dan mahal karena harus dilakukan uji tahap selanjutnya meliputi uji biokimia, uji serologis, dan juga verotoksisitas. Nah, yang kedua ada Salmonella sp. Karakteristik yang pertama, Salmonella sp ini merupakan salah satu bakteri dari famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini bersifat gram negatif dan juga tidak berspora. Nah, habitat dari Salmonella sp ini adalah di saluran pencernaan atau usus halus manusia dan juga hewan. Bakteri ini tidak mempunyai flagel kecuali pada Salmonella gallinarum dan juga Salmonella pullorum. Nah, suhu optimum untuk pertumbuhan Salmonella sp ini ialah pada suhu 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan pada pH 6 sampai 8. Yang selanjutnya ada teknik diagnosa. Yang pertama dapat dilakukan dengan uji serologis. Pemeriksaan serologis dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih. Media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk salmonella. Nah, uji serologis pada hewan yang sakit parah biasanya jarang dipakai untuk diagnosis
Hal ini dikarenakan reaksi aglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologis dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologis meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum. Ini digunakan pada unggas dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Selanjutnya dapat dilakukan pengujian dengan metode diagnosis, isolasi, dan identifikasi secara bakteriologik. Nah, pada pengujian ini diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas, dan isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan juga usap vagina. Nah, sampel lingkungan termasuk pakan, air, dan feses dari hewan pengerat dan burung liar dapat membantu diagnosis ini. Nah, yang terakhir ada Klebsiella sp. Karakteristiknya yaitu yang pertama, Klebsiella sp merupakan salah satu bakteri yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Merupakan bakteri yang bersifat gram negatif, berbentuk batang pendek. Bakteri ini memiliki ukuran sekitar 0,5 sampai 1,5 kali 1,2 mikron. Bakteri ini memiliki kapsul tetapi dia tidak dapat membentuk spora. Nah, Klebsiella tidak mampu bergerak karena ia tidak memiliki flagel. Selanjutnya ada teknik diagnosa. Yang pertama dapat dilakukan dengan uji serologis. Nah, bakterimia Klebsiella pneumonia yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakaride atau CPS menggunakan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA. Nah, pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotype antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat membantu respon anamnestik terhadap serotip Klebsiella pneumonia lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan molekuler. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. Sensitivitas dan spesifitas pada metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria 16S rDNA. Klebsiella pneumonia diamplifikasi menggunakan primer spesifik gen menghasilkan fragmen 260 pp. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan juga cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumonia. Dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan dengan cara kultur. Nah, spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Nah, metode ini dilakukan dengan mengecerkan sampel yang mengandung Klebsiella pneumonia, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif atau McConkey agar dan EMB agar. Nah, dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian diinkubasi pada suhu 23-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari. Nah, kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau Standard Plate Count
Lalu hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.